Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk materi baru, yaitu bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat bagian pertama. Persamaan kuadrat itu bentuknya biasanya A x pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. A dan b itu disebut koefisien. Sedangkan x pangkat 2 dan x itu disebut variabel, dan c yang jomblo ini disebut dengan konstanta. A selalu menempel dengan x pangkat 2, sedangkan b selalu nempel dengan x, dan c selalu jomblo. Diingat-ingat ya. Kita masuk ke dalam contoh biar kita bisa mengenali persamaan kuadrat. Contoh yang pertama ada persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 4x. Kita coba tentukan manakah A-nya. A tadi adalah angka yang nempel sama x pangkat 2. Di sini nggak ada angkanya, tapi sebenarnya di sini ada angkanya, yaitu 1. Kalau angka 1 itu biasanya nggak ditulis. Jadi A-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita cari B. B itu selalu nempel sama X. Nah, ini X dan ini nempel sama X. Jadi B-nya itu 4. Nah, kemudian mana C-nya? C itu adalah yang jomblo. Di sini nggak ada yang jomblo. Makanya C-nya 0. Selanjutnya, X pangkat 2 kurangi 3X sama dengan 0. Nah, A tadi adalah yang nempel sama x pangkat 2, yaitu 1, karena di sini nggak ada, nggak kelihatan. Kemudian B itu yang nempel sama x. Di sini bukan 3 tapi negatif 3 ya, negatif 3. Yang C 0 karena nggak ada. Ada bentuk lagi lain, x pangkat 2 kurangi 36 sama dengan 0. A itu selalu yang nempel dengan x pangkat 2, dan B tadi adalah yang nempel dengan x. Manakah? Ada nggak ya yang nempel dengan x? Kalau nggak ada, tulis saja 0. Nah, yang jomblo kayak 36 ini itu adalah C ya. Tapi ini bukan 36, tapi ada negatifnya. Jangan sampai kelewatan. Kurang negatif aja salah. Selanjutnya 4x pangkat 2 dikurangi 16. A tadi yang nempel sama x pangkat 2, yaitu berarti A-nya 4. Terus B yang nempel sama x, di sini ada x enggak ada, berarti B-nya 0. C itu yang jomblo ada negatif 16. Lanjut lagi, x pangkat 2 tambah 4x tambah 4 sama dengan 0. Kita cari A-nya yang nempel dengan x pangkat 2 yaitu 1. B-nya yang nempel sama X ada 4. Yang C itu yang jomblo 4 ya. Lanjut lagi, X pangkat 2 kurangi 5X ditambah 6. A itu yang nempel sama X pangkat 2, karena di sini gak ada apa-apanya 1. B itu yang nempel sama X, di sini ada negatif 5. C yang jomblo kayak kamu plus 6 ya. Lanjut lagi, x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 8. A nya benar 1. B nya yang nempel sama x benar 2. C bukan 8 tapi negatif 8 gitu ya. Bisa ya sendiri ya, ada banyak sekali contohnya. Kita lanjut next. Hari ini kita akan mencari akar persamaan kuadrat. Ada 2 cara. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua pakai rumus, namanya rumus ABC. Kita belajar pemfaktoran dulu. Pemfaktoran ini ada 4 bentuk yang harus kamu hafal. Bentuk persamaan kuadrat itu ada macam-macam, kayak tadi contohnya banyak banget. Ada yang bentuknya x pangkat 2 tambah bx doang, ada yang x pangkat 2 kurang y pangkat 2, ada yang x pangkat 2 ditambah bx ditambah c, ada juga yang a x pangkat 2 ditambah bx ditambah c.
boleh pakai salah satu saja nanti, tapi kita belajar dua-duanya dulu, nanti dipilih mana cara yang paling gampang. Ada kelebihannya masing-masing dan ada kekurangannya masing-masing, jadi kamu bisa milih sendiri mana yang kamu sukai. Pertama kita akan belajar dengan cara memfaktorkan dengan bentuk yang pertama, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX. Kalau ketemu soal yang bentuknya seperti di atas ini, rumusnya AX pangkat 2 ditambah BX itu bisa berubah jadi X dikali AX ditambah B. Contoh pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan 0. Seperti bentuk yang pertama tadi, kenapa kita pakai untuk yang pertama? Karena ini hanya ada X pangkat 2 dan ada X, nggak ada C-nya 0. Jadi kita pakai rumus memfaktorkan dengan bentuk yang pertama. X pangkat 2 ditambah 4X, kita jabarkan X pangkat 2 itu sama kayak X kali X, 4X itu sama kayak 4 kali X. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus X dikali AX ditambah 4. A-nya 1, kalau 1 tuh biasanya nggak ditulis ya, dan B-nya adalah 4. Setelah itu kita cari X-nya, X yang pertama sama dengan 0, jadi X ini sama dengan 0, dan yang X kedua adalah X ditambah 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 nggak usah dihitung lagi, langsung kita cari X ditambah 4 sama dengan 0 nya, bisa kita ubah jadi X sama dengan negatif 4. Kenapa? Karena 4 nya ini kita pindah ruas, yang tadinya positif jadi negatif. Kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan 4X pangkat 2 dikurangi 5X sama dengan 0. Kita selesaikan bersama-sama ya. 4X pangkat 2 kita jabarkan jadi 4X kali X. 5X itu sama dengan 5 kali X. Masuk ke dalam rumus, masukin ke dalam rumus X dikali AX ditambah B. Karena ini B-nya itu negatif 5, jadi di sini juga negatif 5. Hanya jelas kelihatan karena 4. Jadi X dikali 4X dikurangi 5. Terus kita cari X-nya, X yang pertama sama dengan 0, X yang kedua adalah 4X dikurangi 5. X pertama sama dengan 0, nggak usah dicari lagi. Ini negatif 5 nya kita pindah ruas ke sini, jadi yang tadinya negatif jadi positif. Kemudian karena di sini masih ada angka 4, padahal kita pengen cari X, 4X tadi kan 4 kali X ya, kali itu kalau pindah ruas jadi bagi. Jadi untuk X yang pertama itu sama dengan 0, X yang kedua adalah 5/4. Kita masuk ke bentuk yang kedua. Bentuknya seperti ini, X pangkat 2 kurangi Y pangkat 2 sama dengan 0. Rumusnya, kalau ada bentuk persamaan seperti ini, bisa kita ubah jadi X tambah Y kali X kurangi Y. Kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari persamaan X pangkat 2 kurangi 36 sama dengan 0. Kenapa kita harus menggunakan cara pemfaktoran dengan bentuk persamaan yang kedua? Coba kita lihat lagi soalnya di sini ada X pangkat 2 kurangi 36. Kalau bentuk pertama tadi yang diketahui X pangkat 2 sama X ya, kalau ini yang diketahui X pangkat 2 sama C. C itu yang jomblo tadi, C nya itu yaitu 36, negatif 36 ya. Jadi kita pakai bentuk yang kedua, kita selesaikan bersama-sama ya. Bentuk yang kedua ini adalah bentuk kuadrat sebenarnya. X pangkat 2 itu sebenarnya bentuk berbentuk kuadrat ya. Kalau negatif 36 ini sebenarnya bisa kita ubah, 36 nya itu adalah bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat dari berapa? 6 kuadrat ya. Jadi bisa kita tulis X pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2. Nah kita ketemu tadi kan rumusnya ada X tambah Y kali
X kurangi Y kan, X nya tetap X ya, Y nya bisa kita tahu 6. Jadi kita bisa ubah seperti di rumus tadi, jadi bentuk X tambah 6 dikali X kurangi 6. Nah, kita cari X nya sekarang. X yang pertama adalah X tambah 6 sama dengan 0. X yang kedua adalah X kurangi 6 sama dengan 0. Kita selesaikan X yang pertama dengan cara memindah ruas plus 6 ini ke sini. Kalau plus pindah ruas jadi apa? Jadi negatif ya. Nah, jadi negatif 6. Nah, kalau X yang kedua negatif 6 nya kita pindah ke sini, negatif jadi positif. Jadi ketemunya X yang pertamanya negatif 6, X yang kedua sama dengan 6. Kita masuk contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan 9x pangkat 2 kurangi 25. Nih kelihatan banget ya, kalau ini tuh adanya cuma x pangkat 2 sama c, jadi kita pakai bentuk yang kedua tadi, bentuk kuadrat. 9x pangkat 2 ini bisa kita jadikan bentuk kuadrat, jadi berapa? 3x pangkat 2 ya. 3x kali 3x itu sama dengan 9x pangkat 2, jadi benar 5 kuadrat itu sama dengan 25, benar. Jadi x nya adalah 3x dan y nya 5. Kita masukin ke rumus ya. X tambah y, x kurangi y. X nya tadi 3x, y nya 5. X nya 3x, y nya 5. Kita cari x sekarang. X yang pertama adalah 3x tambah 5 sama dengan 0. X yang kedua 3x kurangi 5 sama dengan 0. Nah, 5 nya kita pindah ruas ya. Yang tadinya min jadi plus, yang tadinya plus jadi min. Kita pindah. Nih, kalau udah gitu kita cari x nya sekarang. 3 nya kita pindah ruas. 3x itu kan 3 kali x, jadi kalau kita pindah ruas jadi bagi. Jadi ketemunya x yang pertama negatif 5/3, x yang kedua positif 5/3. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.